Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ini tayangan pertama kita nih ya. Ini bermula dari sebuah keisengan di grup. Pasti dari keisengan teman-teman semua. Ya, kita iseng doang ini. Ini video pertama ya. Channelnya juga belum ditentuin. Namanya terserah deh. Terserah. Atur kita saran aja dari teman-teman. Cuma tadi tuh si Tio ngusulinnya Big Brother. Gue usulinnya double jumbo. Pokoknya yang berbau-bau besar aja ya. Berbesar nama channelnya tuh ya. Nanti kita sahkan di episode kedua kali ya. Episode pertama ini kita terserah dah yang nonton pengennya namanya apa, ntar kita rundingin. Benar. Yang pasti bermula dari sebuah stiker ya. Dari sebuah stiker. Nama. Dari sebuah stiker, chat, terus obrolan tidak penting. Yang pasti kita bakal yang pasti apa ya, bisa dibilang podcast juga bukan gitu ya. Ngobrol juga bukan. Ngoceh aja lah ini mah ya. Sebenarnya sih apa ya, kadang cuma mulai dari gara-gara iseng aja ngobrol nih, kayak ngobrol seru gitu. Seru ya. Ngobrolnya seru, sayang kalau nggak direkam ya. Yang pasti ngebahas seputar hal yang baru-baru kita laluin kali ya. Yang pasti dari teman-teman khususnya dari teman komunitas lah ya. Ya, umumnya sih soal musik gitu kan. Cuma khususnya ya musik-musik terdekat kita dulu aja gitu ya. Teman-teman lingkup inilah ya. Betul, komunitas, Raka Komunitas, Indonesia Movement, segala macem lah pokoknya. Sekitar kita aja lah gitu. Ya pasti, Dok, gue sih berharap dengan pergerakan kita kayak gini gitu ya, iseng-iseng dari iseng-iseng ini mungkin bisa lebih serius, nanti kita bisa ngajak siapa ya kan. Atau kita bisa dari cuma duaan di frame jadi tigaan gitu, atau kita bisa ngundang pembicara lain gitu, teman-teman buat diajak ngobrol bareng gitu. Iya, betul. Nah, jadi ya itu sekitar bayangan aja ya, program makan. Gue juga bayangan gitu. Pasti sih. Selain apa namanya, mungkin sesekali band-band besar gitu kan, yang udah punya nama ya, kita ajak ngobrol ya. Kalau kayak kemarin mungkin kan program gue bicara indie gitu kan, bisa udah mulai berjalan tuh, tapi rada ke stop gitu kan. Ya siapa tahu bisa konsepnya kurang lebih kayak bicara indie, tapi dengan warna yang lain gitu kan, dengan kemasan yang lain apa sih. Udah bosen kayak bicara indie, cukup sampai episode 8 aja kemarin. Udah stop dulu. Pokoknya selain nanti kalau rencana mungkin ada rezekinya bisa ngajak teman-teman band yang udah terkenal gitu kan. Pasti. Atau juga band-band sekitar teman-teman dulu lingkup. Iya, lingkup teman-teman sekitar. Teman-teman juga mungkin yang nanti nonton episode pertama ini gitu ya. Jangan malu, jangan sungkan gitu ya. Nggak harus ikut yuk sama kita diajak. Kalau kalian mau ya gabung dong, ayo silakan. Lu bisa komen, join gitu kan. Iya, silakan. Nanti kita udah gak usah kurasi lah. Siapa wae yang mau ya, masuk langsung. Lu mau masuk ya. Lu bisa japri kita di IG kita masing-masing. IG lo apa yuk? Mas Tio 182_ atau di IG gua Rashid Ridho 4625 RASYID RIDHO. Nah, lo bingung amat tuh. Iya. IG lo banyak banget Rashid Ridho banyak. Jadi gua harus ada gitu-gitu. Iya, oke. Nah, Dok. Bahas ini, Dok. Kita asik kayaknya musim-musim kayak gini emang asik bahas-bahas yang emang ini deh ya, yang lagi seru lah deh kita. Karena kadang-kadang kita tuh selalu melewatkan momen-momen gitu di komunitas gitu kan, yang mungkin ngumpul udah aja nggak ada kenangannya. Betul. Cuma sekedar mungkin ya nggak jauh dari foto lah. Foto udah pasti terdokumentasi lah. Tapi bahasan-bahasan atau obrolan celotehan kan kadang-kadang ya teman-teman ya udah. Jadi sebetulnya itu banyak manfaatnya deh yang gue perhatiin ya. Itu yang selama ini gue pengen gitu. Gak pernah kali gue gitu, karena dari nongkrong di sini sebenarnya gue banyak dapat ilmu. Kayak yang tadi gue ngobrol di luar tuh, abang-abang kan, tentang gue pernah nge-MC waktu itu hostnya Andre Tiranda. Itu ilmu banyak banget loh gitu. Maksudnya sayang gitu kalau cuman yang dapetin ilmu itu cuman orang-orang yang hadir pada saat itu doang gitu. Kan dari itu kan bisa nyebar kok, bermanfaat buat orang banyak kan lebih baik ya sebetulnya gitu benar ya. Ya tujuan kita pun itu ya. Gitu. Jadi bukan buat apaan sih ini berdua. Nggak selalu. Kita walaupun kelihatannya nggak jelas, insya Allah bermanfaat. Amin. Berfaedah ya, insya Allah berfaedah. Tenang aja, nggak usah takut ya buat teman-teman nih. Yang pasti pergerakan kita yang mungkin dari kemarin kita kan sering sharing ya, yang pasti dari pergerakan komunitas khususnya mungkin di Raka Community atau di Indonesia Movement atau di mana gitu di luar lah, itu banyak banget yang sering kita bicarain sama teman-teman gitu kan. Sering kita bahas, yaitu mungkin sekedar ilmu atau pengalaman kan. Tapi mungkin dari banyak dari kalian teman-teman semua mungkin
banyak yang nggak menangkap gitu kan, yang nggak tahu itu, padahal itu bisa bermanfaat. Iya. Nah tujuan kita di sini kita bahas lagi, kita ulas apa yang kita bahas, Betul. dan siapa tahu itu bermanfaat. Betul. Nah, Cuma pengulangan aja sih sebenarnya. Mungkin oh iya ya perasaan dulu kita pernah ngobrol gini gitu kan. tapi Jadi lupa gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada gini lupa. Kalau kan, gini lupa, Oh, tapi kan ya. kalau gini pas ini oh kita pernah ngobrol nih. Coba kita lihat file tanggal Nah, berapa. ya, benar, gitu ya. benar. Gitu. Biar bukti aja ya. Iya, biar Iya. bukti. Dokumentasi itu penting. Benar. Nah, nih dok. Nah, kan kita kemarin baru sempat ini ada khususnya baru sempat jalan lagi ya teman-teman komunitas nih. Ya. Dari apa? Khususnya di Raka lah gitu kan. Iya. Raka Community yang emang lingkup terdekat kita nih Iya, sama teman-teman yang lain nih. Yang mungkin kan udah baru masih awal tahun kan. Awal tahun jatuhnya awal tahun tahun. sekarang tanggal berapa nih? Udah masuk Februari ya? sih. Masuk Februari ya, masih awal tahun lah. 2021 nih ya. Hey, channel Ya. pertama 2021. Ya, iya. Karena mungkin kemarin kalau Januari masih banyak yang libur kali ya teman-teman. Jadi itu selalu siklus yang pasti ya teman-teman. Raka Siklus. Community itu, Betul. Raka Community itu dari tahun kita pasti ya kalau nggak Januari, Februari lah Ya. mulai gerak, yang pasti itu dengan generasi yang baru tuh. Oh, Yang gua tangkap gitu deh. Kemarin Ya. kan kemarin kita ngumpul hari apa, Minggu ya? iya. Nih. Regenerasi ada Nah. band-band baru. Nah, itu bagus banget sih. Yang gue Ya. senang dari khususnya Raka Community ini, gue nggak tahu ya Om Kampleng gitu ya, yang istilahnya Manage-nya. ngontrol gitu atau apa, selalu dapet gitu ya. Gue salut, dapat. hebat Om Kampleng selalu dapet teman-teman yang emang sebetulnya gue nggak tahu nih siapa sih gitu kan. Iya, gua juga kemarin. ini siapa sih bocah kata-kata Iya. atau pemain Tapi orang-orang asik baru juga. orang-orang baru yang baru nongkrong di Raka. Iya. Yang emang tapi alhamdulillah inilah mereka bisa ngikutin Betul, inilah betul, kita ya istilahnya masuk lah gitu, masih enak lah dan bagus mainnya bagus iya. alhamdulillah. Jadi ya itulah gunanya regenerasi dari sebuah komunitas ya dia. Betul. Nah, mungkin yang lu tangkap gue dari kemarin pertemuan pertama apa deh? Kemarin ya di awal Januari ya, gua nangkepnya asik sih. Apa namanya? Crowd-nya bagus gitu kan. Iya. Pada asik karena kan biasanya gini kan. Biasanya band itu pengennya ditonton, Ya. tapi nggak mau nonton band Iya, lain iya, gitu. iya, Habis biasanya main banyak. pulang Banyak gitu, kan, gratis gitu. teh ya sih. Banyak kan, udah gak aneh itu udah. Iya, tapi gua Nah. resep kemarin tuh anak-anak Iya. kumpul bareng, nongkrong ya, sampai Iya. sampai beres acara lah gitu, Iya, sampai iya. nasi uduk session. Udah tasty ya. Gorengan ini Iya. ya, gorengan jumbo. Ya, gue Iya, jumbo sampai nasi uduk session ya. Ya, itu. Pokoknya gue seneng banget sih kemarin gitu. Ya nggak apa-apa sih ya, sampai beres jam session pulang juga. Ya, nggak apa-apa. Emang kan itu closingan ya. Closingan, ya. Cuma yang gue salut masih ada sampai Masih nasi ada. uduk session gitu. Itu yang emang harus di ini sih dari teman-teman komunitas nih khususnya ini ya knowledge aja ya, lebih ke Iya. knowledge maksudnya. Ya itulah namanya berkomunitas gitu Iya. kan maksudnya. Sebetulnya nggak maksa, saya gini loh. Sebetulnya ke orang-orang kan gue tanggung gitu tuh kemarin kalau selalu dari event ke event ya. Selama gue udah mulai di event lah, ya udah lumayan lah gitu kan, udah lumayan lama. Selalu gue tanggap pasti ada aja yang kayak gitu kan Iya. ya. Emang mungkin Best main pulang. ya kita nggak menutup kemungkinan mereka mungkin ada keperluan gitu kan, nggak memaksakan gitu kan, ya sampai ngeganggu juga gitu kan. Iya. Ya tapi sekiranya Satu orang dua orang. beberapa lah Iya, beberapa. perwakilan bandnya Nah, nongol. itu knowledge ya mungkin buat teman-teman yang di rumah atau teman-teman yang baru istilahnya baru bermusik lah bisa dibilang atau berkomunitas gitu kan. Itu sekedar info aja mungkin. Mereka mikir kita kan nggak tahu gitu kan, Iya. makanya kita nggak gitu gitu kan. Nah ini knowledge Ya, maksud gua nggak mukul rata. Nggak Maksud mukul gua, rata, Kalau iya. kalau emang lagi nggak ada acara lain gitu kan, terus ya luangin lah waktu gitu Iya. kan. Daripada lau habis main langsung balik ya kan. Nah, minimal ada perwakilan satu band tuh 1-2 orang lah buat maksudnya- ngumpul biar kenal gitu Iya kan. betul. Itu Apa-apa. ada serunya bro. Lu sampai acara selesai itu ada serunya karena Apa-apa kita kok. nggak tahu setelah ini yang main siapa, Nah, terus kayak iya, gitu. iya. Kita akhirnya ketemu lagi di event yang lain Nah, gitu kan. iya, Karena bener. musik itu sebenarnya lingkupnya Bener, kecil ya. bener. Main Iya, kemana? gitu. Oh Pasti kemarin ketemu. mah baturan Pasti nasi iya. Pasti Oh, kemarin ketemu baturan ya. nasi eta. Pasti ketemu gitu kan. Pasti ketemu. Iya. Pasti Makanya gitu. itu buat teman-teman yang pasti kalau yang emang baru ke band kata atau yang baru istilahnya baru berkomunitas gitu kan. Nah itu coba deh terapin lah. Gue Iya. bukannya maksa atau apa. Coba dah rasain deh gitu. Rasain gue gak maksa atau apa. Coba terapin, rasain, nanti kalian bakal ngerasain hasilnya pasti. Betul. Itu bakal maksudnya berpengaruhnya feedbacknya ya buat kesuksesan band kalian juga ya pasti ya. Pasti itu kalian ngerasain deh nanti entah band kalian apa sukses kata kasarnya, banyak teman itu ngaruh dari pergerakan seperti itu ya di komunitas ya. Gitu. Terus serunya gitu. Terus emang kemarin juga ada beberapa yang anak muda ya kan masih malu-malu. Nah, Permainannya juga udah bagus iya, sih. bagus. Kalau mereka malu-malu sampai bilang pas talk show tuh
Bang maaf skill kita begini. Lucu sih kadang-kadang lucu. Iya, gua kalau gua yang jadi pembicara gua pasti bakal bilang lu gak usah ngomongin skill. Karena skill tuh relatif bro, tergantung siapa yang lihat gitu kan. Kalau mungkin kita yang lihat semua orang skill sama, cuma yang ngebedain faktor biasa atau enggak bawain lagu itu ya nggak? Benar nggak sih? Kalaupun orang itu mau ngulik mah pasti bisa. Cuma kalau emang hatinya nggak ke situ ya kan emang nggak gitu. Jadi nggak ada lah yang ini dewa, yang ini bukan, yang ini pro atau enggaknya tergantung dari jam terbang sih kalau kata gue ya nggak. Kayak gitu-gitulah. Ya, yang penting mah asik aja attitude, yang penting musik mah gitu. Yang penting yang gue bilang kemarin pas ngumpulkan di di jam kopdar kemarin yang pertama, proses aja, nggak usah takut sama proses aja, nggak usah takut sama proses gitu kan, cuek ya. Cuek aja. Intinya dari prosesnya cuek tuh. Kalau gue ya gitu sih sering aja. Kalau gue sih dari dulu gitu main musik atau apa, yang namanya proses gue selalu mikir cuek dulu aja. Maksud gue cuek itu dalam arti, cuek itu dalam arti ya udah gue bisa. Kalau lu udah di atas panggung ya lu artisnya gitu. Iya gitu. Maksudnya kan kadang-kadang orang berpikir gini ya mindsetnya, anjir gue kayak gini bisa nggak ya, bagus nggak ya, gue jelek nggak ya. Nah itu dari maksudnya cuek itu ya udah lu lakuin aja apa yang emang lu harus lakuin. Tapi lu pernah ada di titik itu ya, maksudnya pernah sama. Pernah loh, gua kan semua orang pasti pernah. Maksud gua gini loh, dalam arti itu cuek gini, misalkan pertama banget gua dulu ngeband tuh pas SMP ya, ini cerita dikit sama yang pertama tuh My Friends Romance ya, itu gua ngeband pas kelas 3 mau lulus. Emang nggak niat ngeband, nggak niat pengen punya band atau bikin band. Gue band MFMR pun itu terjadi tuh ya terbentuk ya karena niatan ada perpisahan. Nah, kan sekolah pasti SMP perpisahan tuh. Anak-anak yang sering nongkrong sama gue ya niat lah bikin band yuk, ikut. Anak-anak udah pada ikut yang lain. Nah itu kan, padahal itu gue sama sekali belum pernah ngeband, jujur aja gue pas SMP belum pernah ngeband, diajakin gitu kan, yang penting gue bisa main gitar tapi belum pernah ngeband kan. Ya gitu, pertama ngeband ya mainnya masih lagu-lagu Indo. Tapi ngelihat anak-anak yang lain gitu kan, yang kelas angkatan gua di SMP itu kan kelas udah gila mainnya udah MC yang luar gitu. Muse yang itu jujur sih gua ngerasa banget sama teman yang mungkin kayak kemarin kan teman-teman Kematsu gitu ya masih ngelihatnya katanya bisa dibilang jiper gitu kan. Padahal mereka mainnya keren. Kalau di mata gua dia keren. Padahal gua wah seneng itu gua ngerasain banget sih cuma anjing gua masih main lagu-lagu Indo gitu kan yang jadul yang pop gitu kan. Orang udah mainnya lagu gini. Ya tapi gitu yang gue bilang tadi cuek aja, gue main bodo amat. Tapi alhamdulillah rame gitu kan, yang penting orang tahu lagunya, seru, ya flow aja lah, jadi flow aja gitu, jalannya asik. Jadi gitu buat teman-teman juga, gak usah ngerasa ya kayak rendah hati ya. Gue juga sama pernah di titik itu. Iya pasti sih. Gue malah pernah ada pengalaman lucu yo, gitu. Jadi dulu itu gue nggak ada istilahnya gue main musik sebenarnya. Nah iya. Jadi itu gue sebenarnya SD itu cuman karena teman-teman gue pada nggak ada, maksudnya pada nggak ada tuh tempat tongkrongan. Ih pada kemana nih teman-teman? Iya. Akhirnya gue besoknya ketemu, lu pada kemana? Kita latihan band dong katanya gitu. Gue ikut dong kata gue gitu. Lu bisa apa kata dia? Gue bingung, gue gitar beneran gak bisa. Gue cari yang paling gampang. Oh drum paling gimana begitu dong. Latihan yuk latihan. SD itu kalau nggak salah kelas 5. Ya. Rumah gue waktu itu di Jakarta, gue Siri. Latihan ada studio di Batu Raden. Yang dari HI ke sono lagi tuh naik bis 604. Lumayan. Pas SD itu. Manjol. Pas gitu latihan truk sampai studio lagu ini gak tahu lagu itu gak tahu. Jadi lagu apa aja deh yang penting main musiknya instrumen kakak duduk gak jelas. Sampai keluar studio ya kan gue dikeplakin temen gue bego buang-buang duit bayar aja anjir gila kata gue sumpah gue. Nah dari situ tuh gue terpanci kan, gue SMP kan, akhirnya kan gue rumah kan emang orang tua pindah ke Bogor. Di Bogor ada drummer lah temen gue tuh namanya Robot tuh. Bot ajarin gue drum tuh Bot, nggak bisa langsung dong katanya. Gue dikasih stick dulu, lu pukul-pukul aja inian bangku gitu kan. Kalau gue pukul paha sticking gue. Akhirnya sampai gue bisa ngedrum tuh pertama kali ngedrum gue ya sebelum gue ngegitar. Gue ngedrum, gue lagi ngulik lagu pertama tuh drum ngulik tuh Pelangi Bumerang. Oh ya Pelangi ya. Itu masih santai lah masih asik ya asik. Terus gue pokoknya lagu-lagu apa gue apalin, gue ngulik sendiri otodidak tuh ya. Akhirnya gue ada temen ngajakin ngeband dulu studio sini. Dulu tuh Bogor tuh lingkupan gue ya di Gurman Pangkalan 2.
studio tuh Raka, IBR, Kopem, sama Legend. Oh iya. Iya dulu tuh. Iya masih latihan pertama gua di IBR tuh dulu di Kopem. Kopem ya. Gua dicoba lagu itu Pelangi. Itu 1 jam latihannya itu doang. Diulang-ulang ya. Iya, karena yang gua baru bisa itu. Iya. Latihan. Diulang-ulang. Berhasil tuh ya kan, rapi katanya anak-anak. Dicoba lagi geser, mereka kan sukanya Metallica. Dicekokin Seek and Destroy. Karena gua pernah denger gitu kan. Gue suruh improve, oh gini, masuk katanya gitu. Pulang gue disuruh ngulik lagi Seek and Destroy, Creeping Dead, dulu Master of Puppet, gila masih baru dicekokin begitu. Ngeri berat. Terus latihan di sini, latihan di mana-mana. Wah, drum tuh masih main drum. Masih drum tuh. Terus sebelum pindah ke gitar tuh. Akhirnya gue SMP kan ya. Gue SMP, si gitaris kan 2 orang tuh. Yang satu nikah. Yang satu nikah tuh gak ngeband. Biasa kan. Stop. Ya anak-anak zaman dulu tuh kalau udah married tuh gak ngeband aja gitu. Stop lah. Sayang kan, gue bete sumpah. Gue ngomong sama anak-anak yang lain, bisa nggak kita aja yang ngeband? Tapi dia gitaris melodinya katanya gitu. Akhirnya gue bete, gue belajar gitar. Gue belajar gitar. Lagu pertama yang gue pelajarin itu Peter Pan. Mimpi yang sempurna. Ya singkat berjalan. Akhirnya gue SMA. Gue dengan PD-nya jadi gitaris lead waktu itu. Walaupun ilmu gue seadanya. Gitaris. Oh, untuk main lead. Oke, ngisi lead. Ya beberapa lagu pop gitu. Dari Peter Pan, Raja Ungu kayak gitu. Masih ke inilah ketara lah. Akhirnya main di acara perpisahan kelas 3 tuh. Gua kan SMA di TD tuh. Di Mantara apa Mergantara sih kalau nggak salah tuh. Yang di Kopassus tuh. ATS. ATS. Perpisahan. Oh ya, gedung itu, gedung Mergantara. Gua bawain Raja tuh Cinderella. Oke, sama dong selera. Itu pertama ngeband tuh. Di apa ini Cinderella tuh. Akhirnya sukses dan gua ketagihan jadi gitaris lead waktu itu. Asik ya, feel-nya asik ya. Selain feel asik, kedua tuh gua apa ya namanya? Ya enak aja gitu jadi gitaris lead tuh. Beda gitu, nggak kayak gua di drum. Jadi dulu tuh waktu gua di drum, curangnya tuh anak-anak kalau kan dulu Villa Bogor masih tempat nongkrong tuh, masih belum jadi perumahan lah gitu. Gua tuh setiap pulang latihan nih dari Raka nih, kan naik angkot tinggal 2 turun di Villa Bogor. Ya, turun di Villa Bogor tuh anak-anak masih bisa ngecengin cewek gitu kan. Wangi lah, studio mah dingin ya. Gua mainin Metallica men, keringet semua, bau keringet. Gimana gua gak pede kata. Ngerti. Dari situ gua anjir jadi drummer gak enak. Bau keringet gua. Padahal di studio bau AC kan, asik kan. Karena nggak ngaruh ya kalau terlalu capek ya. Oh jelas. AC tidak berpengaruh ya. Nggak ngaruh. Kalau kadang-kadang jauh posisinya dari drummer ya kalau AC itu. Ya gitu. Akhirnya pas gua udah jadi gitaris lead, naik ya gitu otodidak juga tuh. Sama sih gua juga otodidak sih. Nggak pernah ada yang dia ngajarin lah katanya dari dulu alhamdulillah. Ya iseng-isengnya dari lagu-lagu yang gampang. Ya alhamdulillah sih. Terus udah gitu geser-geser ketemu temen banyak lah gitu. Akhirnya sampai gua kenal sama Kang Ale Funky. Sampai sekarang deh. Ini perjalanan nih sebenarnya cerita itu. Iya. Itu yang pasti yang bakal nanti juga dirasain sama teman-teman ya, yang baru-baru kemarin ngumpul itu pasti deh rasain ada story sendiri. Nah itu yang nanti gue pengen tanya sama teman-teman semua. Kalau ada di sini ya kita bahas lagi, kita ulik lagi. Masa lalu, nggak apa-apa cerita gini aja bro, gitu nggak usah malu. Karena tujuan dari podcast ini sendiri ya itu kita coba dokumentasi aja, jalan-jalan cerita lu. Siapa tahu dari cerita masing-masing pribadi mereka ada yang sama atau kayak tadi gua sama dia sama nih sebenarnya. Atau bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain yang masih ya. Bisa bukan contoh ya, lebih panutan nih atau apa ya. Gua pingin kayak gini gitu kan bisa itu. Saya mau motivasi lah ya, maksud kita niatnya mau motivasi teman-teman semua gitu kan biar semangat gitu kan, biar ngerasanya nggak inilah ya, nggak malu-malu atau nggak
merendah lah gitu, rendah hati gitu kan. Sekarang mah nggak usah tensin lah main musik mah, bener, iya. Oh, iya benar-benar. Setiap musik sekarang punya pasarnya sendiri. Pasti. Itu nggak melulu harus slow, nggak melulu harus rock, nggak melulu harus punk, reggae, semua punya pasar sendiri. Sekarang lebih ini sih kalau gua tanggap ya untuk pergerakan musik sendiri ya gitu teman-teman. Khususnya apalagi yang udah jadi artis lah, katanya udah tenar. Enggak, gua sendiri pun gitu misalkan yang gua kata secara gua main di musik punk gitu kan, rock, punk rock atau melodik atau apa. Ya gua nggak menuntut gua nggak suka musik-musik jazz gitu kan. Suka gua gitu, tetap gua dengerin gitu kan. Jadi ya sekarang mungkin lebih banyak mungkin kayak gua pun pasti di luar banyak gitu yang mungkin dia anak metal gitu kan. Ya contoh sekarang teman-teman metal aja yang udah tenar gitu, yang udah artis, mereka mah asik kok dengerin musik pop, jazz gitu kan, masih untuk yang buat referensi aja sebenarnya. Jadi nggak usah takut aja, gue takut main musik ini kayaknya nggak ada yang suka nih. Nggak usah takut, jalanin aja gitu kan, geber aja. Apalagi kalau lu bisa lebih bereksperimen main musiknya gitu kan, lebih unik, atau mungkin siapa tahu bisa bikin genre baru gitu kan. Itu kayaknya bakal dilirik sih kalau kata gue sekarang. Orang lebih ngeliat, wah ini kayaknya genrenya unik nih kan. Nggak usah cari yang unik sih. Nggak usah jauh-jauh deh, folk aja. Sebenarnya kan folk itu kan yang kayak 420 gitu kan dulu belum ada kan. Kalaupun ada jazz doang, jazz. Cuma kayak musimnya berubah. Sebetulnya folk itu jazz kan, jazz nggak jauh dari jazz, tapi nama baru gitu kan, nama baru ya bagus itu. Jadi mereka bisa ngangkat ini mereka sendiri gitu kan. Iya. Oke gitu deh buat temen-temen ya, kalau misalkan lu pengen join nih, pengen nih ngobrol nih sama Double Jumbo. Atur aja. Buat tiap hari ayo gitu. Ya, lau bisa DM aja ya kan. Di Rasiterido 4625 atau di Mas Tio 182 _. Atau mungkin nanti ini pas tayangan ini naik, komen di YouTube-nya enggak apa-apa. Komen di YouTube-nya enggak apa-apa, bebas. Komen di YouTube-nya tuh ya. Ini mau ikutan dong ya. Ntar ini aja tektokan di IG paling ya. Boleh, slow pokoknya slow. Aman. Aduh itu gua lama-lama stiker gua nyebar kemana-mana ya. Masih ya tadi balik lagi sih Dok, ketua program pergerakan teman-teman Raka komunitas yang baru ya, community yang baru yang kemarin baru kopdar lah kata saya. Ya gue berharap banget sih mereka bisa inilah ya, bisa apa terus, maksud gue terus tuh dalam arti ya ngembangin, nggak berhenti di situ aja ya. Pokoknya kalau main musik mah lu jangan jangan gampang puas gitu. Puas nih gue udah ngulik 2 lagu ini. Iya. Jadi setiap manggung itu doang ya, jangan juga lah, kesian yang nontonnya. Anjir dia lagi lagunya itu lagi. Sekali-sekali yang agak beda gitu. Mungkin pesan juga buat teman-teman yang kemarin udah kumpul ya. Kayak mungkin mana sih yang baru kumpul tuh agrikultur ya, terus apa lagi? Komatsu, terus apa lagi sih kemarin tuh banyak lah yang baru ada. Angkasawan ya. Semoga bisa inilah, kalau tadi kata Om Kapling baru bikin status kan, hukum alam mulai bereaksi. Ayo lo siapa yang bertahan lo, siapa yang bertahan itu kelihatan ya. Ayo deh kamu, yang itu yang gue bilang kemarin kan di grup gue chat kan, kumpul lah walaupun nggak ada kopdar, nggak ada jamming atau kan, kumpul gitu di sini ngobrol sama kita sama teman-teman yang lain gitu kan, ngumpul. Siapa tahu dari ngumpul itu walaupun nggak ada kopdar kan, kita bisa saling istilahnya ya yang penting betah dulu deh. Intinya gitu, gua tangkap di berapa tahun belakang nih gerakannya bukannya pada ngilang dan nggak betah karena jarang ngumpul gitu. Yang gua tangkap tuh datang cuma pas event doang, pas kopdar doang, pas manggung doang. Sebenarnya di Raka ini lu selain studio ya lu anggap rumah lu sendiri aja kali ya. Maksudnya rumah kedua gitu. Rumah kedua ya kan. Lu mau nongkrong doang kayak mau sekedar mampir kayak lewat gitu kan. Kalau salah latihan juga enggak apa-apa ya. Nanti ngumpul gitu kan, enggak harus latihan kan. Gue juga kadang-kadang kalau lagi lewat nih, ada anak-anak mampir dulu bentar, store muka, cabut gitu aja. Ya gitu. Pokoknya di Raka Community juga ada beberapa event sih ya. Event 2 mingguan, event sebulanan, dan seterusnya ada sih. Jadi kalau lu semua mungkin yang di luar Raka Community pengen ada apa aja sih event-eventnya, gue bisa join nggak? Gitu kan, lu main aja di sini nongkrong-nongkrong. Iya, datang dulu aja ya. Datang dulu aja, lu bisa. Nanti gampang lah kalau event-event lu mau main atau segala macam itu mah simple. Yang penting lu join dulu, lu kenal dulu teman-teman ya. Gabung. Nggak enak kan kalau belum kenal tuh. Iya, tiba-tiba datang ke event kan kayak gitu juga ya. Iya, gitu. Saran terbaik sih deh. Saran terbaik buat teman-teman yang mungkin mau gabung di Raka juga khususnya gitu.
ya sebelum adanya kopdar ya sok ayo nongkrong dulu perwakilan aku bilang perwakilan 1-2 orang nggak apa-apa nggak harus full tim yang istilahnya kata kasar yang leadernya lah gitu yang emang tahu paham tentang si bandnya gitu kan lu ngumpul nongkrong mau komplain juga sama kita ngobrol tahu-tahu ada kopdar kan pasti diinfo kan pasti kita selalu info ntar ada kopdar nih tanggal segini lu mau ikutan nggak pasti kok nggak mungkin kita nggak ada yang sering latihan gitu kan pengen gitu kan pengen ikut join yang malu yang salah satu aja dari band lu leader lu aja ngomong Bang Kampleng gitu Bang ikut event gimana caranya sih kayaknya seru minimal gitu aja pasti Bang Kampleng juga nggak mungkin lah nggak mungkin pelit lah gitu ya dia pasti akurasi juga nih kayaknya band mantap juga nih main lah lihat di kopdar gitu nggak usah malu ya jadi udah gabung aja yang teman-teman suka latihan di Raka juga tuh ya kadang-kadang kan gitu ya mereka mikirnya malu gue malu nggak usah malu-malu kali udah kalau malu mulu gimana lu aja ya sebetulnya gini sebetulnya kalian bikin band pun nggak harus memaksakan kalian serius atau sampai sukses gitu ya dengan karena komunitas pun ya nggak harus progres misalnya lu masuk komunitas lu harus digencar lu harus sukses kayak band artis ini nggak juga udah ngumpul aja mau akhirnya finalnya ntar lu mau jadi band sukses atau mau band-band yang emang udah tenar lah gitu atau cuma band biasa aja yang terlibat di komunitas ya itu sih balik lagi sebetulnya apa visi misi lu ngebentuk band itu apa jadi jangan jadi beban lah bisa dibilang jadi beban ngumpul aja dulu ntar let it flow yang gue bilang let it flow aja jalanin dulu aja ntar mau jadi apanya ya itu mah udah rezeki deh gitu udah masing-masing rezeki deh tergantung niat kalian sendiri ngeband tuh buat apa gitu kan. Terus sama kemarin tuh ada yang nanya apa ya gimana sih caranya biar band itu solid playernya ya itu pertanyaan klasik yang hampir semua banyak band alamin pasti jadi nggak cuman band lau doang band kita semua tuh pernah ngalamin kayak gitu ya lu juga pasti pernah ngalamin di Spaghetti aja nih band gua Spaghetti tuh bongkar pasang player keluar masuk tuh udah nggak aneh gitu. Kayak gitu maksudnya benar kata Bang Kampleng harus ada pemukul palu iya pasti itu terus dari gitu juga apa sih jangan egois juga sih pemukul palunya penting juga itu gua juga dulu tuh sama benar-benar egois juga gua orangnya sama tapi ya mungkin pendewasaan sih sih itu proses semua itu proses sebenarnya bro proses jam terbang itu ngaruh gitu karena kalau misalkan kayak masih muda gitu kan dulu gue juga maksudnya baru meletak di musik terus pengen langsung sukses rata-rata ya pengen masuk label pengen sukses kayak gitu itu mah udah ngalamin deh maksudnya kita harus latihan gini harus kopdar gini kita manggung harus gini harus ada gini wah gila capek ngalamin ya gitu pasti sih gue pasti ngerasain setiap band pasti pernah kayak gitu ya makanya nggak cuma akhirnya ya itu let it flow ngalir aja udah paling saat pasti lu nemuin yang emang klop bener pas pasti sih nggak usah takut jalannya dulu jalan bongkar pasang band mah udah nggak aneh lah setiap anak band udah pasti ngalamin ya kayak gitu ada juga temen gue yang pengennya sama dia doang akhirnya stuck bubar udah bubar disuruh ngeband lagi ya nggak mau akhirnya nggak ngeband lagi gitu ya sayang ya banyak teman-teman gue yang materinya bagus gitu sama gue sayang gitu tapi skill bagus tapi bandnya nggak ini gitu ya karena mindsetnya gitu sih mindsetnya tuh udah kekunci gua sama mereka aja udah gitu kalau yang ini nggak bisa udah kalau gua mindsetnya beda so must go on kalau gua mah benar udah plak udah makan harus tetap jalan gimana pun caranya gitu benar ya sih makanya itu balik lagi sih sebenarnya ke teman-teman juga gitu kan harus gimana menyikapinya gitu kan jadi ya dengan komunitas ya insya Allah lah bisa ngebantu lah karena di komunitas sebetulnya kalian bisa banyak dapat apapun itu nggak harus dari link manggung dari mungkin kayak yang kemarin lu bilang misalkan band si aneh agregator ada yang nggak bisa main tapi pengen main kan bisa kita bantu itu kan gunanya berkomunitas kan saling bantu saling istilahnya ya nge-backup lah gitu kalau misalnya adisional segala macam itu bisa ngebantu lah gitu kan waktu itu tuh ceritanya tuh pertama kali tuh Spaghetti keluar pertama itu jadi Spaghetti dulu kan
terdiri dari banyak orang ya. Iya, Cover Guns N' Roses tuh. Iya, Gua, Ijal, Abay, Reja, Ikon. Iya. Yang keluar Reja duluan nih. Iya. Drummer. Iya. Akhirnya kita nggak lama drummer, terus si Abay keluar tuh. Abay kan main cafe lah. Udah pindah ini. Jadi tinggal gua, Ikon, sama Ijal bertiga. Iya. Gue cari drummer tuh, dapat Alek tuh gue kenal lama. Dulu kan gue siaran radio. Oh iya. Alex itu punya band ya, lagunya diputar di radio itu. Iya. Ya gue kenal dulu Luna bandnya. Iya. Terus itu Alex, gue main sama Alex ya kan. Sempet di band lama juga gitu, pokoknya nggak usah sebutin dulu bandnya gitu. Gue main tuh sama Alex, akhirnya jalan. Terekamlah sebuah lagu The Doctor tuh sih. Doctor ya jadi itu ya. Oh sebelum direkam dulu kalau nggak salah. Rekam bikin ini. Gua nggak tahu sebelum apa sudah rekaman tuh. Bukan main di Suma Record. Soalnya kan yang itu ya. Ya mau serpong tuh. Rockin Battle ya. Rockin Battle waktu itu Super Musik tuh 2017 kalau nggak salah tuh. Nah udah gitu. Iya. Ya mungkin gitulah karena mungkin jiwa muda ya kan. Alex keluar tuh. Dan indahnya berkomunitas, itu pentingnya berkomunitas tuh. Gue cuma bilang Spaghetti butuh drummer, lagunya kayak gini. Yang minat Japri, ada yang Japri jebret, beberapa drummer kan. Akhirnya gue pilih satu. Jadilah main tuh si Andri waktu itu. Main di sini gue pernah main di beberapa tempat main gitu kan. Sampai terakhir main sama Andri itu di kampus UIK tuh. Yang gua juara satu tuh yang gua cerita tuh. Spaghetti juara satu, terus gua dapet gitaris terbaik, Kanve dapet vokalis terbaik. Borong lah itu tuh kebetulan. Gila. Udah gitu. Udah dari situ tuh Andri punya proyekan band cafe lagi. Susah lagi. Ya akhirnya dia lebih milih ya cafe lah yang lebih puguh dibandingin gigs gitu kan. Ya udah kita bisa apa gitu kan. Cuma namanya musik ya balik lagi ya seperti yang pertanyaan gimana caranya band solid. Sebenarnya musik itu dunianya sempit bro. Ya jadi lu kalau misalkan ada teman keluar atau ini nggak usah dendam gitu. Ya terbuka aja hati. Temenan ya. Tetap temenan. Walaupun nggak ngeband bareng gitu. Iya, akhirnya kan kontekan lagi kan, gua sama Alex ya masuk lagi tuh. Iya, Alex juga lagi nggak ada kesibukan, akhirnya masuk lagi Alex truk gitu kan. Ya udah. Oh iya, terus vokalis kan sempat keluar tuh kan si Ijal keluar sebelum Alex masuk lagi kan sama Kang Fei kan. Jadi sekarang berempat tuh ya. Baik sama Ikon ya. Iya, formasinya mudah-mudahan udah nggak berubah lagi. Capek. Ya segitu. Udah nyaman juga gitu. Gua ada dari dulu gitu ya, misalkan ngeband dari mulai yang MFMR gitu kan atau teman-teman sempat kan waktu itu gua ke Power Ranger juga ya kan, ke Fleastroke juga banyak deh pokoknya. Kok gua lebih ini sih Dok, kadang-kadang bukan kesel sih, gua lebih biar nggak pusing kali ya. Misalkan band gue yang awal nih yang benar-benar gue jalanin atau yang sempat gue jalanin stuck misalkan nggak jalan atau nggak ada personil atau gue sih lebih nyari band lain nggak pusing jadi gitu sih Dok. Kalau gue lebih apa ya lebih daripada gue pusing dia kadang-kadang gue mikir tapi tetap MFMR pun sekarang masih jalan ada orang baru tapi gue sempet ya udahlah dari walaupun susah juga gitu kan maksain gue coba deh masuk nih kayak sekarang terakhir kan vendors nih ya enak nih udah ada orangnya gue tinggal bantu yang kosong apa nih gitu kan rhythm atau lead atau apa masuk dah gitu. Kalau gue lebih situ sih kemarin gue pernah waktu itu tuh sama kayak lu ngacok-ngacok ke beberapa band. Ada satu band di Jakarta tuh di Manggarai namanya The Full Time waktu itu. Do itu emang udah punya mini album lah ibaratnya itu. Nah gue di situ jadi gitaris juga tuh. Jadi ada dua gitaris tapi gue disuruh gitaris lead waktu itu. Nah itu tuh ceritanya ya singkat doang sih, gue nggak lama, capek juga latihan di Manggarai, gue di Bogor. PR naik kereta. Iya, naik motor jadi kereta. Lu bayangin gue pulang pergi itu kan lewat Kampung Melayu, gila. Gue lelah sendiri gitu. Terus dari gitu juga capek di situnya sih gitu kan. Akhirnya gue mikir di Bogor itu banyak anak band keren maksud gue yang bisa
kenapa gue harus nyari jauh-jauh gitu maksud gue, ya kan? Nah, terus gue mulai dari circle gue sendiri gitu. Waktu itu tuh gue udah, terus gue tinggal di Jakarta juga di Kelapa Gading. Waktu itu gue gawe di Kelapa Gading, gitu, tinggal di rumah temen gue. Nah itu tuh temen gue itu drummer, punya adik basis. Gitu kan. Jadi, terus ada saudaranya lagi dari Jawa main gitar. Jadi kebentuk tuh. Awalnya gue nggak ikut tuh, karena mereka main tuh bertiga. Terus pengen bikin band keluarga katanya. Karena gue tinggal di situ, gue udah dianggap keluarga sama mereka. Terus kayak gitu, lu kan bisa main gitar. Nah itu otak gue tuh gue berhenti, sebenarnya gue udah malas main gitar. Mau gantung gitar lah ya, pensiun lah udah. Gue nggak ada band-bandan dah, kayak gue fokus gawe lah. Cuman akhirnya mereka tuh nyari lagu, dia ada lagu tapi nggak ada melodinya maksudnya. Nah temen gua nyari melodinya tuh kayak susah. Nyari pemainnya ya teman. Bukan pemainnya. Isiannya. Ya. Akhirnya kan dia kan main di bawah kasur gua kan, di kasur, ini kan di kamar kan. Gua lagi tiduran. Udah coba lu yang isi gitu. Turun nanya, mana sih? Dari mana kuncinya? Ini main. Nah ini nih. Ini aja katanya, pakai yang ini melodinya katanya gitu. Bilang udah nih si kan ada namanya Mas Ali. Mas aja yang main. Nggak usah, kamu aja katanya gitu. Akhirnya ngeband bos, main. Itu posisinya Spaghetti juga masih jalan? Belum, jauh sebelum Spaghetti. Belum ada Spaghetti. Beberapa tahun sebelum Spaghetti jauh. Ini masih ngepop gua gitu, pop Melayu. Oke. Terus rekaman di Abbey Road Studio kalau nggak salah. Bukan yang di Australia, di Cempaka Putih. Ya Cempaka Putih itu ada namanya Abbey Road Studio tuh waktu itu tuh. Katanya sih punya Pai atau gue nggak tahu lah, pokoknya Abbey Road Studio. Gue rekaman situ, rekaman live. Jadi si player main di sini, si vokal main di ruangan berbeda. Gitu. Main tuh situ. Ada dokumentasinya. Dari situ akhirnya gue bertahan lama. Basisnya meninggal. Kecelakaan. Terus sedihnya tuh gue tuh situ tuh. Bener. Dan nggak lanjut udah. Padahal itu rasa pertemanannya erat banget. Ya kadang-kadang kita nemuin yang kayak gitu kan susah ya. Jarang lah gitu kan. Ya sayang banget sih kalau udah kayak gitu harus lepas gitu kan. Iya. Kalau misalnya mungkin ada terus ya sampai sekarang mungkin masih jalan, bisa jadi ya. Iya bisa jadi, mungkin gue masih ngepop sampai sekarang. Ya nggak bakal ada The Doctor ya. Nggak ada The Doctor. Gitu ya. Jadi yang pasti buat teman-teman nih yang tadi kita bilang aja ya. Gabunglah, nggak usah malu-malu gitu kan. Dan yang mungkin di Raka Community kan dari tahun-tahun kemarin gue selalu gini Dok, misalkan kita jalan Raka Community bulan pertama nih, awal tahun nih kayak biasa ya kan, kalau gue tahun kemarin juga ngerasain gitu kan, pasti banyak aja nih ada yang nanya nih di grup sebelah atau apa ya, itu masuk ini masih bisa nggak gitu. Gak usah takut. Raka Community selalu terbuka walaupun udah jalan gitu kan kemarin. Toh belum banyak gitu kan, kemarin baru berapa band sih kan, dan kita pun jujurnya butuh banyak gitu kan, nggak harus cuma segini, nggak sok aja sebanyak mungkin gitu kan. Jadi nggak usah takut tinggalan atau apa, udah gabung. Ntar mungkin siapa tahu bisa main di yang bulan kedua gitu kan. Gabung aja, ntar siapa tahu ini ngeliat video ini kan yang punya band, ya kayaknya telat nih masuk ke Raka nih kan. Nggak usah takut, masuk aja. Yang penting lu ini hadir dulu gitu di Kopdar. Latihan dulu. Iya, latihan hadir di Kopdar. Ngobrol-ngobrol, mau kampling juga nanti insya Allah bisa. Masa takut pasti masih bisa gabung di Raka Community ya. Siap. Karena program pun baru jalan gitu kan, sama teman-teman yang pasti kayak Suara Musik ID gitu kan, atau Bogor Sport Society. Siapa tahu bisa terlibat kan, mana tahu ya mungkin kalian udah siap gitu kan, bandnya udah tinggal geber ya, gabung aja Mas. Siap materi, siap materi lagu ya. Pasti ya, aman lah. Rapi, pokoknya aman. Jadi silakan gabung atau mungkin gabung di podcast kita gitu kan, nanti kita ngobrol. Siapa tahu bisa berbagi cerita juga sama teman-teman yang lain. Jadi aktif lah ya, komen, like, subscribe juga, di share juga, siapa tahu banyak teman-teman juga yang mau gabung di sini gitu kan ya. Jadi sampai ketemu lagi yang pasti ada ya. Jadi pokoknya ini sesi pertama kita nih di tanggal berapa? Bulan Februari tanggal 3 ya, tanggal 3 Februari 2021. Ini video pertama kita nih di podcastan. Podcastan. Boleh tuh judulnya podcastan aja ya. Podcastan daripada pusing gitu kan. Daripada pusing gitu kan, sama kita double jumbo nih.
Pokoknya Oke. Lau bisa like, subscribe, terus Nah, itu juga share, komen juga. ya komen juga. Biar rame ya. Pokoknya yang mau, Bang, gua mau dong diwawancarain dan gua iya, ngobrol, gak apa-apa. ngobrol. Kita juga maksudnya bikin kayak gini tuh biar kita sharing ya. Sharing. Toh dengar cerita lu semua kan Itu mungkin masih bisa buat- menginspirasi kita juga kan gitu. Nambah ilmu ke kita, Nambah ilmu pengalaman, ke siapa tahu kita belum ngalamin gitu kan. Betul, Bisa jadi bekal betul. kita juga ntar sama band kita juga ya. siapa Betul. tahu. Atau teman-teman kan juga wah asik nih Asik gitu nih, kan. iya. Gue dapat ilmu dari sini nih ternyata. Iya. Ternyata ngeband tuh nggak segampang yang dibayangin. Iya, benar. Siapa tahu ntar juga kita bisa ngadain sesi sambil jamming juga gitu kan di ruangan studio. Nah, Habis ngobrol ya. habis ngobrol jamming, Wah, itu lebih asik, Bro. Asik. Yang pasti nanti kita kemas lebih baik ya. Ya, nanti kita teman-teman kemas juga yang pasti. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton juga, udah gabung. Gue pingin sih gini dong, pengen dari episode pertama ini nanti komen gitu kan di bawah nih, tanya aja terserah lu mau nanya apa, nanti yang pasti kita jawab di episode selanjutnya. Nah, bisa deh ya. Boleh, Tapi itu boleh. pertanyaan itu bisa kita sharing sama teman-teman yang nanti gabung juga bintang Nah, tamu. boleh misalnya. bintang tamu yang selanjutnya. Nanti kita sharing ngobrol sama mereka, Betul. kita bahas. Tanya aja sebanyak mungkin di komen. Silakan kita tampung pertanyaannya apapun, nanti kita bahas bareng-bareng. Yeay. Biar kalian juga bisa puas gitu, siapa tahu Betul. pertanyaan jawabannya dari kita bisa bikin kalian puas gitu kan. Betul. Jadi kalau kalian nggak puas dengan jawaban, minimal Anda lemas lah. Nonton videonya capek. oke, jadi terima kasih, sampai jumpa lagi. Gua Mas Tio. Gua Rasid Ridho. Sampai jumpa. Di video selanjutnya. Bye. Bye.